Pada para hadirin sekalian, dimohon untuk mengisi barisan paling depan terlebih dahulu. Untuk teman-teman sekalian, boleh mohon isi barisan paling depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Nama saya Nasya Batrisya. Dan saya Laila Alfara. Kami ucapkan selamat datang di acara kuliah umum dengan tema Peran Praktisi Bahasa dalam Branding dan Industri Media. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang mudah-mudahan baik. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Selanjutnya, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Dilanjut dengan akan ada sambutan dari Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris, sesi foto bersama, pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan yang terakhir, penutupan. Selanjutnya, mari kita dengarkan video sambutan dari Kaprodi kita, Profesor Eri Kurniawan, SPD, MA, PhD. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi berbahagia ini dalam acara kuliah umum Prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI. Sebuah kehormatan bagi kami dapat menghadirkan sosok inspiratif yakni Kang Ijay, seorang praktisi profesional dari Grand. Kang Ijay terima kasih banyak atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalaman berharga bagi para mahasiswa kami di prodi ini. Teman-teman yang saya hormati, kuliah umum ini bukan sekedar agenda rutin, melainkan sebuah jembatan yang begitu penting yang akan menghubungkan dunia akademik dengan dunia profesional. Kehadiran Kang Ijay ini saya yakin adalah bukti nyata komitmen kami untuk terus berkarya wawasan dan potensi mahasiswa. Insya Allah dari Kang Ijay kita akan belajar langsung bagaimana teori diperoleh dari bangsa perkuliahan dipraktekkan dalam dunia industri yang begitu dinamis dan bahkan banyak disrupsi. Saya ingin menegaskan bahwa alumni dan praktisi merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dari ekosistem tersebut. Oleh karenanya kehadiran Kang Ijay dalam hal ini sangat berharga, terutama untuk tadi menyambungkan antara dunia teori dengan dunia praktek. Oleh karenanya saya sangat berharap bahwa kolaborasi ini akan bisa terus dipertahankan, akan ditingkatkan secara intensitas dalam bentuk lain yang insya Allah produktif. Kepada para mahasiswa, silakan manfaatkan kesempatan emas ini untuk menyerap sebanyak-banyaknya ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh Kang Ijay. Jadikanlah beliau sebagai inspirasi untuk terus mengembangkan diri tidak hanya dalam penguasaan bahasa dan sastra Inggris tapi juga kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Akhir kata, saya berharap kuliah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Sekali lagi, Kang Ijay terima kasih dan selamat mengikuti kuliah umum bagi para mahasiswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah sambutan yang begitu hangat tadi, selanjutnya agar momen pagi ini lebih berkesan, mari kita abadikan dengan sesi foto bersama.
kepada teman-teman mahasiswa sekalian, dimohon untuk berdiri dan merapat ke tengah, dan kepada para panitia dipersilakan untuk mengarahkan sesi foto. Gaya bebas. Gaya bebas. Terima kasih kepada para panitia serta teman-teman. Acara selanjutnya yang telah kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa, Kang Meizar Asiri atau yang biasa dipanggil Kang IJ, merupakan Chief Copy di ANOA sekaligus Senior Content Development Specialist di Grab Indonesia. Dan yang tak kalah istimewa, sesi pemaparan dan diskusi akan dipandu oleh moderator kita sekaligus dosen pengampu mata kuliah proyek konsultansi, Ibu Erdian Dian Muniro, SPD MHum PhD. Kepada Ibu Dian dan Kang IJ, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Narasumber yang saya hormati, teman-teman mahasiswa proyek konsultansi yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan 2S yang saya rasakan pagi ini, syukur dan senang. Sebagai ungkapan syukur, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan insya Allah semangat, ya. Dan sebagai bentuk rasa senang, izinkan saya membuka sesi istimewa ini dengan sebuah pantun. Cangkepnya yang kenceng ya. Pergi ke pasar, naik delman tua. Mampir sebentar, beli jamu Jawa. Kuliah umum kini telah dibuka. Mari bersama menimba makna. Kuliah umum ini bagian dari kegiatan mata kuliah proyek konsultansi, tujuannya jelas,
menghubungkan teori yang kalian pelajari di kelas dengan praktik nyata di dunia kerja. Dan hari ini kita akan menimba ilmu dari seorang alumni yang telah sukses membuktikan bahwa lulusan Bahasa dan Sastra Inggris UPI bisa bersaing dan berperan penting di industri komunikasi dan media. Saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Kang Meizar Ahmad Asiri atau yang lebih dikenal dengan nama Kang IJ. Nah, Kang IJ ini adalah alumni prodi kita, ya, prodi Bahasa dan Sastra Inggris UPI angkatan sebutkan jangan. Angkatan 2008. Yang jangan yang saya disebutkan ya. Awal karir Kang Ijai di dunia branding dan industri media ini dimulai sebagai media analyst tahun 2014 sampai 2018 ya. Kemudian dari 2018 sampai 2019 beliau juga pernah bekerja di Kiroyan Partners sebagai public affairs consultant and digital media specialist. Dan dari 2019 sampai sekarang beliau menjabat sebagai chief copy di Anoa dan Senior Content Development Specialist di Grab Indonesia. Semuanya di Jakarta nih guys. Jaksel ya. Oh ini Jaksel banget berarti, which is Jaksel ya. Ya tapi kalau mudik kayaknya sama kita ke Purwakarta ya. Sama orang Purwakarta. Nah apa saja sih yang pernah beliau lakukan? Banyak sekali ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, nanti habis waktunya. Nanti kayak Ijai aja kita banyak belajar ya. Ini banyak menaikkan kepuasan pengguna Grab dan OVO lewat strategi konten. Ada di sini pengguna Grab? Meluncurkan kampanye nasional ya seperti Grab Tourism Safety and Security Center dan OVO Gebuk Judol. Wah namanya bikin penasaran. Mengelola komunikasi krisis saat distribusi bantuan hari raya, kemudian aktif menulis di berbagai media seperti Kompas, Marketing in Asia, hingga Shell. Mengisi sesi berbagi ilmu di kampus-kampus ternama sebagai dosen tamu, pernah mengisi juga di SBM ITB begitu ya, dan kampus lainnya. Nah, buat yang suka copywriting, branding, kampanye sosial atau sekedar mikirin caption Instagram, percayalah, sesi ini akan sangat relate ya. Beli kopi di Jalan Braga sambil nunggu hujan reda. Alumni kita ini bukan alumni biasa. Portofolionya luar biasa. Oke. Langsung saja mari kita sambut Kang Ijai. Waktu tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Dian. Aduh pressure banget Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ya? Gak apa-apa. Kenalin saya Meizar Asiri, panggilan IJ. Tadi udah, makasih Bu Dian sudah diperkenalkan. Sorry, ini next kan? Sini. sorry. Kang, oh iya. Bentar. Kayaknya sensornya kemana ya? Punten. Ya, baterainya mungkin ya. Oh, siap. Oh ya, itulah saya. Wah, tadi udah kelihatan ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh gitu. Oh ya. Ya, apa aja sih hari ini yang bakal teman-teman dapatkan? Insya Allah dari saya ya, gitu ya. Beberapa hal akan tentang saya, tapi let's make today's session about you guys, ya, answering your hopes, dreams, and fears, and anxiety, and pemikiran kalian ya tentang saya. Itu nanti ada IJ, ada stories and revelations in my life, so it's gonna be from my subjective experience and point of view, ya. Dan ada juga fase ketiga adalah endless journey of discovering. So it's gonna be an endless journey sampai liang lahat saya. Terus about you guys, what you're now having and you will have, and what you need to do, yeah, prospects
for you guys, skills, dan juga nanti ada game di OST ya. Ada hadiahnya, ada yang pakai OVO di sini? Siapa yang pakai OVO? Ya, nanti hadiahnya 200.000 per orang. Saya butuh 3 orang nanti, brave people. Jadi seorang dapat 200, bukan dibagi 3 ya, tapi seorang 200. Oke? Kalau belum pakai OVO, mending install sekarang deh. Lumayan ya, acquisition, lumayan. Oke, let's get into it. Hey, I'm EJ. Hamizah Asri is my legal name. Purwakarta, born and raised, sama kayak Bu Dian ya, born and raised, proud Purwakartan. Saya saat ini adalah Chief Copy at Anoa. Mungkin agak aneh dengar Chief Copy apaan ya? Chief Copy itu apa? Copy itu dari copywriting kan, right? Copy itu kan words and sentences ya. I'm the chief ya. Di Anoa. Anoa itu strategic writing agency yang saya dirikan sama Talita Putrianti namanya. Jadi Asri Putrianti / gitu. Ini agency nulis. Tugas saya itu ketemu sama clients, sebenarnya kita biasanya 2an tapi lebih sering saya. Karena Talita stay at home mom. Meeting with clients, assess their needs, the problems. Terus deliver the solutions through writings. Could be a lot of things in terms of the forms. Bisa press release, bisa manifesto. Aku lupa tadi kata-kata yang pertama kali kita bikin adalah manifesto. Pernah dengar nggak kalian kata manifesto? Pernah dengar mungkin ya, tapi nggak tahu bentukannya kayak gimana, terus cara bikinnya gimana, terus apa yang di-expect oleh klien itu bikin manifesto kayak gimana gitu ya. Tapi pernah dengar kali ya manifesto apaan tuh gitu, merek rokok kah atau apa gitu, bukan. It's something written for the corporate gitu ya. Terus bikin features, articles, a lot of things. Wawancarain pegawai, warga, beneficiaries-nya Shell Indonesia gitu. Itu klien kami, salah satunya Shell, BCA, terus Levi's pernah juga, Kilang Pertamina segala macam dan lain-lainnya. Philip Morris yang suka ngerokok mungkin, itu juga kita pernah. Hari ini juga saya, itu sampingan sebenarnya yang Anoa, tapi employer saya adalah Grab. Saya disitu sebagai Senior Content Development Specialist. What the hell is that? Gitu kan, mungkin apaan sih itu? Ya gitu. To put simply, it's a writer, penulis gitu. Under Customer Experience Department. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang buka Grab terus masuk ke pusat bantuan, terus ngelihat ada artikel-artikel, itu saya sama teman saya yang bikin. Buat kalian consumer, buat driver, sama buat merchants. Masalah kalian beda dengan masalah drivers beda dengan kalian dengan merchants, begitupun merchants punya unique problems and challenges ya, setiap harinya kayak gitu. That's why kita mesti tahu 3 type of users itu apa aja ya kan, nggak cuma masalah promo, feature segala macam, tapi juga banyak hal ya kayak demo, THR segala macam. Nah itu kita bantu di situ. Dan juga kalau misalnya ada crisis atau corporate communications tentang related to regulations ataupun reputational, biasanya saya ditunjuk juga buat bantuin tim public affairs atau public relations gitu. Ya, saya masuk linguistics, saya masuk UPI 2008, lulus 2012. Linguistics dulu Sekjen ESA dan juga BPM Commission A, ngawasin Sekjen sama Presidennya. Oke. Nah ini perjalanannya dulu magang PLA. Kalian masih ada PLA ya berarti nanti di Kemenlu. Mungkin kalau nggak salah orang kedua deh yang magang di Kemlu dari UPI, dari Sastra Inggris. Waktu itu struggling banget nyari orangnya siapa. Pernah dengar kayak urban legend gitu. Katanya pernah ada anak UPI yang Sastra Inggris yang magang di Kemenlu tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Atau nggak tahu gimana, yang mana orangnya gitu. Nyari-nyari ketemu terus akhirnya bisa keterima di Kemenlu waktu itu. Nggak digaji sama Kemenlunya, nggak dibayar, unpaid, malah kita harus keluar duit situ. Dan waiting list sebenarnya se-Indonesia karena kita berebut sama yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari segala macam ya. Pekerjaan pertama di PT Enegra sebagai interpreter, nanti kalian ada interpreting juga kan mata kuliah? Belum ya, belum dapat ya? Sedang, oke. Interpreting ya, dapat. Saya jadi interpreter, jadi satu mata kuliah di kita itu bisa jadi satu job. Jadi satu itu. Dan
jadi translator juga sih, otomatis biasanya gitu. Australian company, interpreter and translator to the CEO, terus ke Embassy of Pakistan, kedutaan besar Pakistan di Jakarta, jadi local staff juga di situ, English teacher di IBIS, TSM, kontrak semuanya cuma bulanan, kutu loncat, hingga akhirnya masuk Grab Partners 2014, 4 tahun, burn out, masuk Grab OVO, sampai sekarang udah 6 tahun bulan ini sama punya nulis di Kompas tadi udah disebutin ya, bisa dicek aja kalau mau baca, sama di Zalora juga, sama Marketing Indonesia Asia, Civic Activism, ngumpulin anak-anak Purwakarta yang kuliah di UPI buat for the first time, sampai hari ini mereka masih jalan Purwakarta Connection of UPI, asalnya sekarang jadi Gapura UPI. Sama Jong Purwakarta, musuhnya Deddy Mulyadi, menurut dia. Tapi maksudnya sama sekali nggak ada hubungannya, tapi ya gitu. Kepala daerah nggak suka kalau misalnya kalian ada progresif, yang muda terus kayak ngambil panggungnya, whatever. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan soal itu, boleh. Oke, stories and revelation. Suatu masuk ke sini pertama kali, ini hal-hal yang saya dapat gitu. What options do you have? Udah lulus, opsinya apa, jadi apa gitu ya. Terus dunia ini nggak perlu lagi Hairil Anwar gitu, udah cukup pujangga katanya. Lu mau jadi apa? Jadi pujangga gitu. SS itu sejarah sastra itu emang ada artinya gitu dibandingin, bahkan SPD waktu itu lebih jelas, mereka udah jelas terserap di sekolah atau di kampus gitu ya. Ambil Unpad aja tuh bisnis internasional, kata ibu saya, sing nurut ke ibu gitu. Emang saya udah keterima di Unpad D3 waktu itu, tapi alasannya karena itu lebih prestisius, lebih bergengsi, dan saya nggak nurut, saya masuknya di sini. Siapa yang di sini sastra Inggrisnya pilihan pertama? Ada nggak? Oke, banyak juga ya. Yang pilihan ketiga ada nggak? Atau kedua? Kedua, lumayan, tapi lebih sedikit sih kelihatannya yang pilihan kedua ya. Jadi lebih banyak yang pilihan pertama. Saya pilihan ketiga justru waktu itu IPC ya, 2 IPS, 1 IPA. Saya ambilnya karena saya anak IPA yang tersesat di, anak IPS yang tersesat di IPA, ya kan. Jadi ini kayak anak reject HI Unpad, nah situlah saya. Karena cita-citanya pengen jadi diplomat kan, pengen jadi diplomat, magang aja harus di Kemenlu biar you taste the nuance, the ambience, segala macam, how things work gitu kan, di Kemenlu gitu, foreign affairs. Tapi di reject sama Unpad, their loss, not mine. Terus kita, ibu sama saya sampai 3 tahun Cold War, meskipun saya nggak ada kelas yang ngulang, dan lulus jadi 5 lulusan pertama sastra Inggris, bareng Edwin, Yulizar, Wendy, dan Indah, dan siapa lagi ya, itu lupa satu lagi. Di satu angkatan gitu ya. Jadi kita cuman kuliah 3,5 tahun lah. Sisanya nungguin wisuda doang gitu. Saat itulah ibu baru mau bangga saya kuliah di sini gitu. Lebih bangga lagi ketika nggak susah cari kerja, tiba-tiba sebulan kemudian di Enegra tadi ya. Nah, pas saya jalanin seperti teman-teman di sini kuliah semester 4, 5, 6, 7, ada revelations. I pick up a lot of things gitu. Kalau misalnya dilihat ke sini kan, aku ngerasa kecil gitu, uncertain, confused, narrow-minded. Orang-orang masyarakat nggak pernah ngomongin sastra Inggris, kedokteran, iya, HI, iya, akuntansi, ekonomi gitu ya. But I wasn't panic gitu, nggak panik. Kalian jalanin, terus explore apa yang di depan mata gitu. Dan apa yang might be, yang possible to happen. And then I organize myself, I join ESA, ya kan. Niatnya cuman main-main di Mikat, minat dan bakat, gigitaran doang, ternyata malah jadi sekjen. Ini kerja beneran gitu ya. Di situ ketemu banyak orang, macam-macam karakter ya. Ada yang bisa diajak kerja bareng, ada yang susah, ada yang itu proses pendewasaan kita justru di situ, belajar dari teman-teman juga. Terus kita menemukan diri kita juga di situ. Oh, gue ternyata bagus di sini, jelek di situ, dan teman gue bisa komplement, bisa membantu segala macam gitu, yang mensupport di situ segala macam. Oh, gini empati gitu ya. Value human experiences ada juga di situ. Nggak cuman bareng pengalaman interaksi sama teman-teman yang peers, tapi sama
senior, junior, sama dosen-dosen juga yang sepuh, karena semua modes-nya, cara kita ngobrol atau cara kita berinteraksi dengan mereka itu ada seninya kan gitu. Nggak bisa tuh kita menyamakan ngobrol sama dosen seperti ke peers, ya kan? Nggak sopan, nggak bisa kayak gitu. Meskipun kita egalitarian, maksudnya saya yakin di prodi ini tuh kalian punya ide apa, nggak setuju bisa debat, bagus, yang sehat, nggak masalah gitu. Perang ide gitu ya, tapi nggak bisa kita disrespectful gitu ke orang gitu ya, apalagi ke yang elders kita gitu. Terus pay attention anywhere, small things, details, itu ngelatih problem solving, critical thinking sama creative thinking. OECD bilang yang data yang terbaru Indonesia tingkat kreatif dan critical thinkingnya masih rendah. Gitu. Kita nggak biasa berdebat, nggak biasa challenge ideas gitu. Biasanya udah acara himpunan, saya sama teman-teman ke Limamu, sekarang udah nggak ada, ya kan? Limamu yang di bawah itu tembusan Hasan Sanusi ya? Ahmad Sanusi, sorry. Tembus belok kanan sampai dia tutup, kita debat soal agama, seks, politics, education, whatever. Tabu things, hal-hal yang tabu, hal-hal yang nggak bisa orang omongin, kita debat, beda pendapat, saling terima, saling itu segala macam. Di situ diolah tuh. Gara-gara di sini saya ketemu sama orang-orang itu, gara-gara ketemu orang kayak kalian, kayak kalian ketemu sama teman-teman ini sekarang. Gitu. Invest the time to do that gitu. Terus be humble yang tadi aku bilang, respectful to your parents, elders, and juniors. 1% bakat, 1% bakat kita, 99% doa ibu kita. Gitu. Itu yang saya rasain sekarang. Kalau baik sama ibu, bapak, atau yang udah nggak punya ibu bapak ke yang di orang tuakan, saya bisa. Nah ini mungkin satu-satunya jaminan saya di sesi ini adalah kalian bisa sukses. Karena mereka percaya nggak percaya bebas, silahkan cobain aja. Coba dua rakaat sama orang tua, rasain. Saya udah lihat soalnya bukti-buktinya banyak gitu, ya. Terus never stop learning until today, ya. Ini semua tuh soft skills, ya, soft skills. Yang nanti ketika udah dia mix, dicari tuh sama menurut Populik sekarang yang nyari kerja human resources itu 35% companies bilang soft skills kita itu yang anak-anak baru lulus itu not great. 50% mereka bilang technical skillsnya masih low. Ya oke, technical masih bisa dipelajarin sebenarnya, tapi it's sad gitu ya. Mereka struggling, 46% bilang untuk dapat employees yang meet their requirements. Soft skills kita dibilang masih, ini 2024 ya, dari Populix, masih baru dan masih relevan. Nah ini ada momen-momen yang pencerahan atau revelations ya, kesadaran saya bahwa oh orang teh jago nulis, bisa can jago mah teh ya. Jago mah enggak, tapi kayaknya bisa deh. Pertama waktu di kelas Bunia, poetry waktu itu. Exploring poetry kalau nggak salah. Kita salah satu tugasnya nulis puisi sendiri gitu. Terus karena dulu zaman SMP, SMA suka bikin lagu, bikin lirik sendiri yang cheesy, you know, cinta monyet gitu ya. Ini itu dengan grammar yang acak-acakan ya gitu. Sampai terus ya kuliah makin diasah lagi segala macam. Suruh bikin poetry ya udah pikirnya kayak bikin lirik aja gitu. Terus aku pakai kata dark di situ, terus tuh one on one. Ini kamu diajarin siapa? Pilih kata ini. Ngelihat di mana? Siapa yang ngajarin? Enggak ada yang ngajarin, saya aja sendiri pakai gitu. This is a deep word in that context ya, dalam konteks poetry itu Bunia menilai dalam gitu. Ketika kamu pakai milih kata dark di situ. Wow, di situ kayak ngerasa, wow, bisa ya saya nulis ya gitu. Gara-gara Bunia tuh saya jadi nulis. Terus zaman itu juga Twitter, masih X ya sekarang ya. Dulu Twitter itu rame banget, on the rise, sebelum ada TikTok dan lain-lain. Dan kita anak-anak juga, peers juga pada aktif. Waktu itu bahkan saya pernah berantem sama Fahri Hamzah gitu segala macam lah. Nguliahin dia tentang apa maxim of quantity, maxim of quality, maxim of nguliahin pragmatik waktu itu. Karena konyol banget lah tweetnya gitu, politisi kita itu. Kayak tweet war waktu itu.
Tapi itu jadi momen-momen muda, penuh bensin, penuh gairah, penuh boiling, passionate moment when you were younger, thinking that you have the knowledge and then you try to express that your disagreement with this figure lewat apa yang kamu udah pelajarin di kampus gitu. Dan bikin pantun apa segala macam, puisi, whatever. Di Twitter, itu kayak practicing your writing. Kamu cuma dibatasin 240 karakter. You have to condense your idea into that short. Itu yang susah. Simplifying complex. Smart people think beyond complexity. Stupid people think complex, smart. Jadi susah buat bikin simple sesuatu, gitu ya. Nah, gara-gara Twitter itu juga journey refleksi sampai sekarang masih aktif meskipun nggak ada. Itu kayak ngomong sama tembok sebenarnya, ya kan? You can say anything, ya. Dan nggak ada yang balas juga nggak apa-apa. Learn from writers, painters, artists, or any person you adore. Next slide nanti ada prize buat kalian yang bisa kalian pakai gitu ya. Love reading various books in my late semesters. I was late. Bu Nia adalah yang membangkitkan optimisme saya terhadap bakat saya, dan Miss Nia juga yang mengusir saya dari kelas karena saya belum baca Pride and Prejudice 1 chapter. Siapa yang belum baca? Saya. Oke, IJ silakan keluar. Baik, Bu. Tanpa protes, karena ya sadar diri lah. Ya. Kalian udah baca Pride and Prejudice? Udah ya. Suka? Saya enggak. Ya harus tapi kan gitu baca. Karena archaic English kan gitu ya, kita baca dengan bahasa Inggris yang zaman baheula eta gitu ya. Edan. Love reading. And then aku suka yang non-fiksi ternyata Bu gitu pada akhirnya ya. Baca tentang waktu itu SBY ada lagu, Dino Patijalal nulis Harus Bisa gitu ya. Didn't really understand politics at that time, tapi itu penulisan salah satu yang bagus menurut aku gitu. Indonesian. Terus sama buku-buku yang lainnya lah. Sekarang nanti ada apa aja yang suka aku baca gitu ya. Sama Got Viral for Things I Wrote. Nanti juga teman-teman bisa lihat contohnya ya. Nah ini, look them up. Please baca. Kalau misalnya waktu luang, misalnya udah dengerin Spotify atau apa, tapi daripada itu mungkin, ya Spotify juga ada kayaknya podcast-podcast mereka, Sina Iyengar, Edward de Bono harus, tentang lateral thinking, Mark Ritson, Drayton Bed, Mehdi Hasan. Kalau pernah dengar Mehdi Hasan pasti, jurnalis, John Hegarty, Dino Patijalal aku bilang, Bob Hoffman, Pak Haidar Alwasilah, one of the legends di UPI. Kalian mungkin gak pernah ketemu, sayang banget. Dulu Budian konselor skripsi saya yang pertama adalah Pak Haidar almarhum gitu. Terus Dev Trot, semua sampai Gus Dur, sampai Roy Keane, Manchester United pun saya dengerin meskipun saya pendukung Manchester City. Tapi itu luar biasa ngomongnya, dia suka simple things gitu segala macam. Ini look them up, Bu Emi Emilia, Pak Iwa Lukmana. Mungkin teman-teman juga nggak ketemu Pak Iwa ya, sekarang lagi tugas negara di kementerian ya kan, Ibu ya, di kementerian ya. Bu Emi, pendidikan luar biasa. Teman-teman, ini akan ngubah hidup kalian daripada brain rot, zombie scrolling. Ya, yeah. This is better than anything. This is a treasure. Sekarang mungkin whatever. Tapi nanti kalian akan ngerasain nilainya. Coba deh. 1-2 nama. If you need more names, you can always contact me anywhere, anytime, oke? Okay? Ini salah satu tulisan Pak Haidar di Pikiran Rakyat. Iya, saya mengutipnya gitu ya, dan melocalize itu dalam bahasa Inggris. Requirements for the emergence of creative critical thinking in person. Ini sebelum OECD bilang kita rendah loh creative thinking. Tahun 2004 Pak Haidar udah ngomongin kita tuh perlu ningkatin creative critical thinking. First, extensive knowledge in the field of expertise and a continuous desire to seek new case studies. 1, nemu dulu gue sukanya apa, jagonya apa nih kayaknya. Mau gue dalemin. 2,
Possessing qualities as such as self-confidence, cheerfulness, independence, strong convictions, consistency, high curiosity, and readiness to take risks. Berantem sama Fahri Hamzah, strong convictions, yakin bener gitu, punya opinionated, saya itu bisa dibilang gitu, assertive, tapi jangan baper gitu. Juga jangan gampang tersinggung soal kayak itu, enggak, nothing personal gitu. Consistency, high curiosity, readiness to take risk. Fear is our problem. Lihat, bangku pertama, berapa yang kosong? Kayak malu, takut ditanya, ada possibilities kayak gitu. Indonesia kenapa itu rendah? Kreatif sama critical thinking salah satu. It's a symbol. You know how big the problem is, ya kan? Okay. Third, having the ability to delegate tasks and responsibilities in searching for, discovering, and formulating new information. Delegating, trusting your friend buat ngelakuin itu. Gua tahu dia nggak bisa nih nulis nih. Tahu gua kualitasnya. Nggak bisa dia riset gitu. Tahu kan, kali kalau kerja kelompok tahu kan. Udah sama saya aja semuanya lah beres gitu kan. Ya. Atau lagi di organisasi, gua tahu dia nggak bisa kerja. Nggak bisa kayak gitu. Itu justru nggak bener. Coba dulu dia delegate. Push to the limit. Kalau misalnya dia nggak bisa achieve, nggak bisa fulfill the expectation, you guys as a team have to back him or her up. Always ready to mitigate atau to fix, to help. Itu kalau mau bantu temannya, sayang sama temannya sama. And you learn how to delegate, right? Nanti kalau kalian udah jadi manajer, jadi bos, anak buahnya kalian tahu yang minusnya plusnya di mana. You need to delegate, nggak bisa ngerjain semua. Kalian punya kerjaan sendiri, nggak kerjain. Burn out, ya kan? Fourth, having a strong desire to find various alternatives in problem solving. Nanti kita explore juga nih, Pak Haidar. Oke, ada yang tahu Pak Yuri dulu zaman COVID, Ahmad Yuryanto namanya. Yang suka ngumumin, ya hari ini kita kasus COVID ada segini, yang meninggal segini dari pemerintah. Dulu saya bikin thread di X tahun 2020 tentang Ahmad Yuryanto stylist mask watch, stylist mask watch, ongoing update as long as he's still employed gitu. Dari hari pertama saya kumpulin dan kasih nama gitu, bisa the flaming orange gitu kan, orange kayak dari Belanda gitu, whatever. Ada di the mustard, waktu itu mustard deh warnanya, tahu kan warna mustard, tahu? Ya, mustard Abdul Somad gitu, aku bilang itu the mustard, kayak gitu gitulah. You make up your own copywriting consistently, jadi setiap hari ada itu screen capture, and then you put name on you put your own analysis and your rubbish gitu ya. Karena saya juga suka men's style gitu ya, suka sama men's style, jadi di mix ke situ. Akhirnya dari IDN Media ada yang ngejapri untuk boleh nggak dibikinin jadi artikel gitu. Jadilah artikel nggak cuma di IDN tapi juga dia di Okezone, ada di macam-macam. Dari nge-tweet konsisten kayak gini. Dari consistent copywriting on a seemingly trivial detail. Nggak penting mungkin, trivial. Karena waktu itu apa? Moodnya sedih, setiap hari ada orang meninggal. Ratusan orang meninggal, puluhan, ratusan. Gloomy ya, mendung lah kayak di luar sekarang gitu. Gitu kan. And then I try to see from another spectrums atau perspectives atau another side. Nah itulah dari problem solving kan. I'm trying to cheer up myself waktu itu. Nggak mau masuk ke black hole senasional kayak gitu. And then I try to kayak gini, ternyata turn out yang bikin kayak mask. Ada cerita lainnya jadinya orang, oh itu istrinya yang selalu nyiapin masker setiap hari. Istrinya yang bikinin masker dari batik. Jadi dari ceritanya, dan Pak Yuryanto sudah meninggal sekarang karena cancer. I'll miss you Pak Yuri. Okay. Nah ini postingan terakhir saya waktu itu, saya kumpulin semua jadi kolase gitu. Tribute to Pak Yuri. He's not the best communicator, very stiff, sangat militer karena dia militer. He's not the best, tapi ini malah jadi bikin lebih berwarna gitu. Ini jadi bikin lebih lentur dalam tanda kutip.
gitu. And then saving Warung Steak's reputation through copywriting unintentionally, well, sort of intentionally. Waktu itu ada, mungkin nggak tahu teman-teman yang pernah lihat gitu ya, ada postingan yang cukup viral, di situ ada 2.000-an orang, 3.000-an orang yang nge-repost ya, tentang curahan temen, ini 2023 ya, curahan temen di FBW soal pergeseran gaya F&B industri sekarang gitu, ya kan. Gue somehow ngerasa kalau bisnis makanan sekarang udah gak lagi kayak dulu lagi, di mana ini orang Jaksel ya pasti. Di mana serving quality dan rasa kepelanggan itu adalah fundamental ya. Yang gue lihat sekarang ini bisnis jualan makanan adalah perkara make believe. Di mana kita meyakinkan pelanggan, lu cukup spending harga segini, lu udah makan enak, cari gue. Ya kan? Contohnya warung steak. Orang-orang percaya dengan duit 50.000 ke bawah, lu udah makan steak enak dengan in fact they serve to you are actually a shitload of carb and flour with the miserable pieces of meat which tenderize and hammered to oblivion. That's the dissing ya, di situ bagian ini. Tapi ya gitu, selama di mata konsumen appealing dan palatable di lidah, mereka ya bakalan tetap laris kayak kacang goreng. People no longer care about ingenuity. They only care for what they want to believe. Now, the same thing apply to mie gacoan atau tempat makan yang kebanyakan viral dan menyajikan harga murah. Jadi yang penting viral, murah, gitu. Dia apa namanya? Aficionado kali ya, F&B aficionado, very classic, gitu, chef kiss gitu. Ini harus berkelas, whatever gitu, bullshit. Warung steak yang di bawah, teman-teman kan ya, tahu sendiri ya bisa ngebandingin harganya sama warung steak 21, pasti beda dong, jauh ya, jauh. Dari zaman saya mah udah jelas gitu ya, di DU segala macam terkenal bahwa itu tuh bisa ngasih akses ke kita students yang budget banget, ngerasain steak itu kayak gimana orang Purwakarta. Bekalnya 100.000 seminggu, biasanya di hari Minggu sisa tuh 20.000. Nah ditabungin tuh. Kalau mau nonton ke dulu namanya apa di PVJT sekarang apa? Dulu Blitz Megaplex, nama sekarang CGV ya. Dulu Blitz Megaplex kalau teman-teman pernah. Kalau mau nonton itu harus nabung dulu tuh 20.000 seminggu 20.000. Dan kadang-kadang kalau mau makan steak itu bisa ya warung steak lah paling accessible. Jadi dia tuh punya banyak cerita di kalangan orang ya. And then what I did was took the slur from the viral post, literally, and own it. Terus follow up with copy, text, that delivers facts, brands value propositions distinctively in an on-point fashion. Menurut saya on point. And then I came up with this, gitu kan. Come and try ini nggak disuruh sama orang steak ya, saya bikin aja sendiri. And try our miserable pieces of meat which are tenderized and hammered to oblivion. Because not everyone is privilege. Best price, tastes good, does its job. Ya kan? Jadi diambil tuh, benar-benar literally des ke situ. Tapi buat nge-counter gitu ya. Outputnya ini fake ad atau mock up ya. Got notice on X dengan ya view-nya sampai hampir 1 juta. Retweet banyak, ya gitulah ya. Outcomes-nya it gave, ini yang penting sebenarnya. Outcome, bedanya output sama outcomes tahu nggak? Oke, saya bilang aja. Output itu barangnya 1, produknya 1 nih, fake ad atau mock up. That's the output. Berapa postingan? Sebulan 13 postingan, that's output 13 postingan. Itu output. Itu output. 13 postingan Twitter atau X, 12 LinkedIn, 1 Facebook, itu semua sebutnya output. Oke? Outcomes ada consequences yang terjadi dari output. Ya, ini lebih kualitatif berarti bisa dibilang. Tapi bisa dihitung juga. Nanti seperti yang nanti. It gave people reasons to act. Karena kita menganalisis dari gua punya konten ini semua, orang tuh ngeresponnya gimana sih? Bisa kelihatan lah dari engagement atau komen misalnya. Mereka kayak gimana ngasih feedbacknya ya, gitu. It gave people reasons to act. Every brand's wet dreams, to be honest.
Karena brand itu, bayangin berapa brands, terus mereka harus berantem sama berapa brands lagi, puluhan, ratusan brands, dan pengen orang-orang, hey, pick me ya. Ada Skintific, ada apa segala macam, whatever, ya. Dan semuanya pengen Hanasui, whatever, semuanya pengen pick me. Respon dari postingan ini adalah, jadi pengen ke WS, jadi pengen jajan ke WS, chicken double plus nasi and milkshake chocolate, oh itu legend. Here I come, tak lupa datangnya mepet maghrib biar bisa nyobain musolanya. Well, itu another thing ya. And you know what? I'ma eat it either way because WS is good shit gitu. The market demanders on the replies. Dia udah ngeliatin reply semua itu market demanders pada pengen. Bro, this makes me want to want WS even more. I like this energy. This is so me. I'll def come. Ini baru beberapa doang ya. Banyak lagi di bawah. Apakah ada yang kontra? Ada, banyak. Yang mengkritis ini kayak ini kayaknya nggak masuk deh segmen marketnya, nggak mungkin belum pakai bahasa Inggris, copywritingnya terus lalala. Tapi ada juga yang advocating, ada yang ngebantuin. Aku nggak reply apapun, gitu. Ya tapi ini kan konteksnya lalala, ya biar aja mereka debat nggak masalah. But that's okay. It's something that you have to be brave to do that in order to advance. Take risk. Those are risks. If you're not ready for that, just stay in your room and weep, cry, ya kan? Jadi emang itu ada risiko debat, risiko mungkin tersinggung atau apa. Tapi di LinkedIn Warung Steak approve, dia like Warung Steaknya official, gitu. Nah ini most engaged content writing of this year yang paling populer di LinkedIn. Saya bikin, kalau ada waktu nanti mungkin kita bisa bahas kalau teman-teman mau ya. Kalau nggak mau ya nggak usah. Nanti teman-teman bisa klik sendiri. Jadi yang satu adalah kita bikin Help Center Writing Center Guide, Style Guide, sorry. Di situ di dalamnya ada macam-macam tentang tone of voice atau how we write. Siapa sih usernya? Next writer after me mungkin gitu. Kalau keluar atau meninggal atau apa segala macam, terus penulis baru masuk, mereka nggak akan clueless. What to write, how to write, to whom I write segala macam. What kind of words yang kita pakai segala macam. Service level agreement berapa lama kalau gue minta A, berapa lama kalau gue minta B segala macam. Apa-apa tipe permintaannya tahu. Dan nggak cuma buat internal, buat writer, tapi juga buat stakeholders lain yang suka nge-request ke kita. Jadi mereka ekspektasinya termanage. Cepet dong, jadi everyone who request semuanya urgent ngerasa, tapi no, that's not how we play. Gitu. Kita ngebedain urgency kayak gimana. And you have to follow our rules gitu. Karena baik banget yang minta ke kita dari marketing, dari products, dari safety, dari data privacy, whatever. Minta bikinin konten ini, minta bikinin form ini, minta ini segala macam. Tolong sembunyiin artikel ini dari sini, dari situ segala macam. Update ini, update itu. Ya kan gitu. Jadi ingat kerjaan nih, sorry. Di situ. Kemudian itu banyak banget content designer dan writer yang appreciate. Yang guys, orang Kredivo bilang, tahu Kredivo kan ada yang jadi nasabahnya? Kita mesti bikin kayak gini, UX writer segala macam gitu. Sama yang selanjutnya adalah, should we stop content writer versus copywriter thing? Yes, we should. That's strong conviction from myself, from my side gitu. Dan di situ juga terjadi perdebatan. Enggak setuju misalnya. Bedanya technical writer, UX writer, content writer, copywriter, whatever writer. Gitu ya. Kalau mau bahas lebih dalam nanti teman-teman silakan vote di situ. Ada kan? Udah pegang buat vote? Enggak ada? Oke, emang enggak ada. Iya. What you're not having, it's about you. Ya. You are not having foundations of reading, writing, and speaking. Benar nggak? Udah dapat? Ya, foundations. Ngerasanya kayak les bahasa Inggris rasanya? Dianggapnya gitu nggak? Kayak gampang banget gitu ya. Punctuations. Kalian tahu nggak Oxford comma? Tahu? Tahu, benar tahu. Oxford comma tahu? Tahu ya, benar nih. Oke, ya saya anggap tahu lah. Ya kan? Kalian diajarin critical and creative thinking, ada di situ elemennya.
Vertical and lateral. Ya, vertical itu sebenarnya vertical and lateral thinking. Vertical is like dari A ke B, logical, numeric. Lateral thinking tuh dari A mau ke B, sini dulu, baru ke B. The way I see problems, the way I see Pak Yuri lah mungkin katakanlah. Itu salah satu lateral thinking sebenarnya. Orang cuma ngelihat pengumuman orang meninggal, pengumuman kasus berapa berapa jumlah orang terkena COVID, tapi saya ngelihatnya masker setiap hari. You have access to fast resources. Mau people, non-people, academic, non-academic. Kalian Anda kan? Perpus, English, apa Bu? Di bawah teh? Self-access, ya. English Corner, yang di ITB pada main juga nggak ya? Dia encourage nggak ya? Ya. Iya. Kalian teman-teman tahu English Corner nggak di ITB? Nggak tahu. Oh my God. Main ke sana, ke ITB, yang gerbang dekat Bonbin, ya. Yang gerbang situ, cari situ, Pak, English Corner di mana, saya mau ke sana gitu. ITB punya English Corner yang keren banget dari zaman saya juga. Harusnya sekarang masih ada. Kalian bisa dapetin resources yang menarik di situ, ya. Maksudnya di Bandung ini tuh banyak hal yang bisa kalian explore juga gitu ya. Opportunities to explore lots of things before being fully responsible for yourself and family members, the real life. Bayar potongan premi asuransi, belum kan iuran BPJS nanti gitu, pajak ke negara 11% segala macam, belum kan? Nah itu menyedihkan, sedih rasanya, gaji dipotong, oh gitu, jalanan tetap bolong ya gitu. Mumpung belum, free yourself, oke? Mumpung belum, oke? Karena banyak yang padam gara-gara itu, gara-gara udah ketabrak reality, jadi kayak gue yang penting kerja, gaji, pulang tidur, udah nggak mau lagi self upgrade gitu, ya kan? Ya cicilan rumah, ya 15 tahun, ya ada pinjol, whatever gitu, ya. Study, fathom deeply the rules, the foundations, before you know how to effectively bend or be playful with them. Hold tight principles and basics always. From the examples, banyak hal yang saya bend rules, ya kan? Playing with words, everything gitu. But you have to know the rules first before breaking it, okay? And you need to always be curious. Pokoknya jadi anak kecil deh. Ini kenapa ya gunung kayak gitu? Kenapa ya ormas sekarang ditangkepin? Siapa yang bikin ormas? Ormasnya dulu sekarang. Apa sih dasar hukumnya ormas? Siapa yang bikin dulu? Saya gitu. Bukannya pemerintah juga yang bikin. Nah gitu-gitulah. Ya. Curious. Asking a lot of questions. Until you die. Okay? Terus empathetic. Pikirin, kalau sekarang apa ya? Consumer centric. Consumer first. Nah itu tuh dasarnya empati. You put yourself in someone's shoes. Bayanginlah jadi si ibu-ibu itu ngantri lama, apa kalian gak mau benerin sistem ini, misalnya kayak gitu. Coba, nah itu jadi problem solving kan. There's problem there, then you empathize. In love with research, always. Ini juga, embracing weirdness. It's okay, weird is great. Okay? Mastering logic but honing lateral thinking. You know yang logic tuh kayak gimana, tapi kayaknya ada cara yang bisa lebih menarik gitu. Terus paying attention to details, be mentally, emotionally, financially, and physically healthy. Itu penting semua. Semuanya harus satu paket. Dan biasanya saling berkaitan sih. Kalau you mentally healthy, ya kan, emotionally pasti kejaga, physically biasanya jadi bugar dan cuan. Karena you can be productive in your life. Tapi kalau misalnya keganggunya, kebetrik atau banyak pikiran ya gitu segala macam, cemas, ini masalah keluarga ya di rumah dibawa ke sini segala macam, segala nggak enak badan segala macam, nggak cuan. In full control of your own life, full control, it's important. Consistent and prolific. Prolific tahu ya apa definisinya, ada yang tahu nggak?
prolific, aduh apa ya bahasa Indonesianya Bu ya? Banyak ya. Prolific tuh sering produktif ya, kayak sering bikin ya gitu. Jadi konsisten, prolific kayak gini. Gua setiap hari mau journaling. Ada nggak yang setiap hari nulis diary? Hai, Titi. Siapa namanya? Nur Fitri, sorry. Journaling setiap hari nulis diary? Ya? Di buku gitu atau post-it atau? Bullet journaling. Oke. Jadi academic and non-academic things kamu tulis lagi di situ. Setiap hari. Oke, good. Skip juga, nggak apa-apa. Good start. Keep it that way. Teman-teman juga bisa kayak gitu. Consistently dan banyak. Apapun, ngeblog atau apa, nge-tweet, you know. What you learn this week, what you learn today, what you see, gitu kan. Try to condense those ideas to another medium. Think like kids, observe like adults. Read books, listen to people's stories. I mean, really listen. Yeah, write, not publish. Write every night, every day. Draft when you're drunk. Don't be scared. Di-delete lagi. Enggak. Biar aja flowing. Acak-acakan. When you're drunk. Okay? Spontaneous. Distract yourself for an hour. There's no writer's block. Kalau ada writer's block, jogging dulu kayak ngopi dulu apa segala macam. Edit when you're sober. Pas lu udah sadar, udah nggak mabok lagi, edit. Lihat lagi dari atas. Cut this, cut that, cut this, cut condense this. Delete ini, delete. Ya. Jangan semua satu paragraf disimpan di slide gitu, jangan. Ya Bu ya? Nggak bisa, jangan. Ya? That's not right. Itu kalau direktur ngelihat kayak gitu, I don't have time for this. This is wasting my time. Gitu. Kalau di kantor ya, satu paragraf, bam. Tell me what matters. Waktu gua nggak banyak, nggak bisa gua baca ini semua. Gitu kan? Apa intinya? Gitu. Makanya ada executive summary. Pernah dengar udah pernah ketemu sama executive summary belum? Belum ya? Oke. Executive itu kan bos-bos ya. Summary. Sedikit tuh, udah intinya. TLDR tuh. Prospects for you guys. You can be journalist, translator, interpreter, ada di depan ini. Jurnalis banyak teman saya dan senior kalian. Banyak. Whatever writer or editor, technical writer, UX writer, copywriter, social media writer, whatever. Karena banyak banget orang nyimpan new things to old shit gitu. There's nothing new under the sun. Nggak ada yang baru lagi di bawah matahari. Jadi orang mau bilang optimize this, no, it's increase gitu. As if you nemuin kata optimize, you make jargon and you replace the ordinary word that is human language, ya kan? Di public relations, public affairs, corpcoms, marcoms, bisa marketing communications, corporate communications, public affairs, public relations. Tahu bedanya? Enggak? Ya, sekarang juga sebenarnya orang-orang yang udah kerja di dalam situ nyaru biasanya enggak tahu bedanya, tapi itu beda. Oke, marketing communications, corporate communications, public affairs, public relations. Tapi kalau kita mau ngomong itu kita perlu satu sesi lain terpisah, atau nanti kalau ada yang nanya boleh. Media analyst, consultant, digital media specialist, customer experience specialist juga bisa. Jadi agent atau team leader biasanya customer experience, karena words, berbahasa, kata-kata itu dari zaman kayak Gojek ya. Itu. Oke. Ada yang dulu orang zaman purba udah nulis di tembok. Ya. It's one of the oldest professions in the world, like prostitutions. Ya. Look it up. Look at the history. Cari tahu. Benar gitu. Itu tuh pekerjaan tertua di dunia. Ya, cari.
Nulis itu udah dari zaman baheula dan human masih pakai sekarang. So kalian ini expert bahasa, nulis, reading, speaking, and karena nggak semua orang juga bisa speaking di depan kan gitu, managing the flow seperti MC luar biasa ini gitu kan, segala macam. Itu nggak semua bisa. Di company itu nggak semua bisa dan nggak semua mau, pasti nggak mau deh. Kamu jadi MC nggak mau gitu, pasti gitu. Mau sukses semua gitu mah. Ya gitu. Apa tadi ya? Customer experience, sorry. Komplain lewat live chat, ya kan? Bisa live chat nih komplain gitu. Ada kaliannya gitu. Ya bisa dibantu lalalala. Gitu. Dan itu saving money loh, bayangin. Buat company itu adalah sebuah karena setiap komplain yang masuk itu berapa rupiah, itu ada nilainya. Kalau kalian bisa beresin itu cepat, artinya bagus buat bisnis. Gitu. Dan bagus, cepat. Apalagi kalau bule di Bali, naik Grab, terus masalah, terus bahasa Inggrisnya kita belepotan gimana? Ngebeles dia. Bisa panjang, bisa ke konsekuensi hukum, bisa ke media viral, bisa whatever. Kalau beres di kalian, you're the savior. Gitu kan? Customer experience. Ya customer support, whatever the name ya. Gitu. Corporate English trainer and teacher. Itu perlu juga. Buktinya saya di BIS ada. Dan banyak di Shopee. Ada Teh Meka, kalau ibu tuh trainer di Shopee. Gitu kan. Perlu. Sampai sekarang orang perlu bahasa Inggrisnya. Sampai sekarang banyak tempat bahasa Inggrisnya masih struggling. Meskipun dia posisinya udah senior. Perlu. Terus account executive, guest relations, business development. Orang-orang yang berhubungan dengan klien. Kalian konsultan, di dalam consultancy biasanya ada guest relations, account executives, atau orang yang menghubungkan tim dengan klien. Nah dia ini, kontak poinnya. Orang yang direcokin mau di malam hari, subuh, hari libur nasional, weekend, dia nih. Pak saya 24/7 tersedia ke klien. Nah ini komunikasi, dia nulis, dia ngomong, dia baca, brief, whatever, ngubungin ke tim. Managing, juggling. Antara klien sama tim, consulting. Dari Bu Emi. Ya, a good text is not seen from its length. Ini dari YouTube ya, Systemic Functional Linguistics. But from its effectiveness, easy to read. Yeah. If we write a long text, it shows two things. First, it shows that we are very expert, so we write a lot. Or second, our inability to create an effective text. Paham ya? Oke, mending yang mana? Mending yang first? Mending itu dua-duanya sih cek orang banyak. Mendingan first benar kita expert, tapi kita juga expert dalam yang tadi aku bilang mengkondensasi atau membuat simple sebuah idea. Itu juga kita harus expert gitu. Kita harus able to create an effective text. Ayo kita ke Bu Emi sekarang, kita ngomong. Oh ya, kita tanyain gimana bu caranya gitu. Ya, itu copywriting gitu. Yes, able. Yeah. You can look it up, tinggal diklik sih nanti kalau dapet. Sama maca ameh teboloho, ya gitu. Kalau bukan orang Sunda, baca biar lu nggak bego, ya. Di kelas Bu Emi itu biasa kayak begini. Aku pernah dapat kelasnya, walaupun sastra waktu itu. Tapi itu bukan buat diambil ke hati, bukan. Mata ki maca. Kamu tahu nggak ABCD? Nggak tahu bu. Mata ki maca. Iya ya buku nak gitu ya. Dan si ibu teh ngomongin apa yang materi yang ada di situ. Makanya dibaca. Dan nggak semua orang suka baca, termasuk saya kan dikeluarin ya dari Pride and Prejudice kelas. Itu teh advice that will save your life. Udah kerja orang itu capek, pengennya scrolling TikTok atau whatever, nyari entertainment. Dan yang hiburannya baca sangat jarang. Gitu. Mau fiction, mau non-fiction, bebas. Tapi sebagai penyuka non-fiction, saya juga mau mempromosikan baca juga non-fiction. Jangan Harry Potter aja gitu misalnya atau yang lain.
Karena itu ada aspek real life-nya yang bisa kalian lihat secara empiris di dunia ada, misalnya kayak gitu ya, atau berubah atau apa gitu. Itu kalau kalian baca ini jadi kultur gitu ya. Karena di keluarga saya ini it's not a culture, and I try to build my own culture gitu. You will be ahead of many people, okay? Trust me on that, I know. Skills, case studies ya. Di sesi ini saya pengen ngasihnya skills ini ya Bu ya, satu ini sebenarnya yang vital yang akan juga berguna buat teman-teman di aspek hidup apapun. Defining objective, strategy and tactics, OST ya. It will help you survive not only at workplaces but also in lives at large. Ngebedain objektif itu apa, strategi itu apa, tactics itu apa. Contohnya Helen of Troy, kalau yang tahu ya. Objektifnya nyelamatin Helen, ya kan? Strateginya deception, menipu dengan bikin Trojan taktiknya, how to-nya, wooden horse, Trojan horse yang dikenal jadi Trojan horse. Apa namanya dibobol si gerbang yang menyulik Helen, ya kan? Gerbang Troy itu dibobol, di dalamnya udah ada prajurit-prajurit, jadi ketika udah masuk prajurit pada keluar dan menang, berhasil. Atau Kang Deddy, objektif, positif, image, caranya, strateginya apa? Propaganda, tacticsnya short videos, teman-teman pasti hampir setiap hari pasti ada, algoritma pasti ke situ, buzzers, banyak banget buzzersnya, luar biasa. Kita nggak ngomongin benar salah atau this is agnostik ya. Kita ngomongin agnostik, enggak pro, kontra, apa, saya kontra tapi saya agnostik. Dan dia adalah tokoh di antara kepala daerah lain yang emang paling unggul, mau gak mau. Gitu. Di antara kepala daerah yang X, jadi mulai jadi O sendiri, X. Ya, di seluruh kabupaten, kota, segala macam dia jadi pembeda. Dan ini namanya gestalt di ilmu psikologi istilahnya. People, our brain reads pattern, pola. Ya. Kita ke PVJ ini masuk, lihat billboard, gila banyak banget. Gak ada yang menarik, gak akan dilihat, pasti brain kita gak akan tertarik buat ngeliat itu. Ngeliat Indonesia sekarang kepala daerahnya siapa aja, tahu gak? Bandung Barat tahu brandnya siapa? Gak tahu? Ada yang tahu nggak Bandung Barat siapa? Nggak tahu. Oke. Wali kota Bandung tahu dong. Farhan. Tapi ada yang nggak tahu. Oh ini Farhan ya? Bukan. JJ ada JJ itu Bandung Barat. Kalau misalnya kalian nggak nyari, kalian nggak tahu kan? Tapi di Kalimantan pengen ketemu Deddy Mulyadi. Orang Sumatera pengen ketemu Deddy Mulyadi. Karena dia bisa jadi O di antara X. And you need to be like Deddy Mulyadi. Ngirim orang-orang ke barak gitu misalnya. Oke? Some people will say it's stupid, controversial, under research seperti saya. Bilang itu minim riset, tidak evidence based. PBB dunia pengennya kebijakan itu evidence based, nggak dipikirin jangka panjang. Whatever it is, dia seperti Trump, seperti Brexit, Deddy Mulyadi berhasil. Gitu. Whatever you say, itu efektif, terpilih. Gitu ya. Dan mungkin akan jadi presiden kita one day. Oke. Oh, kok ada gasp? That's okay. The objective and strategy game. Oke, tadi udah lihat ya contohnya. Objektif, strategi, taktik, tujuannya, strateginya, terus taktiknya, how to gitu. Tiga orang saya butuh, siapa yang di dalam kepalanya udah muncul kayak sort of case study. Simple banget kan, cuman kayak gitu. 3. Dan mau nge-share-nya ke kita semua. Satu orang 200.000 OVO cash. Oke. Okay. No. There's no back. No, I cannot.
Siapa? Oke. Oh, ada mic di ya. Tolong di transportasikan mic-nya boleh? Ya. Nama tapi nanti nomor HP mah Oke, gampang. iya. Kalau benar ya. Kalau Ya. enggak ya sorry. Terima kasih kesempatannya. Halo, nama saya Bagja. Ya, nggak apa-apa. Eh, Aku kamu juga masa. Biar intimate. Terus Eja, Gimana tadi ininya? gimana? Objective, strategy, tactics, OST, game. Artinya gitu ya? Bukan artinya, case tadinya. Kamu di dalam pikiran kamu ada nih. Gue tahu ada case juga. Objektifnya A, strateginya B, taktiknya C. Sama seperti yang tadi contohnya. Misalnya apa nih case tadinya? Contoh kasus. Misalnya berangkat Jumatan naik sepeda. Itu apa? Enggak, objektif dulu apa? Objektifnya berangkat Jumatan. Nah, Enggak. kan. Objektif Yaudah terusin dulu. objektif berarti sampai ke masjid. Oke, nice. Strateginya dari rumah naik sepeda berangkat jam 11. No, No. itu loncat tuh. Strateginya naik sepeda. No, No. itu loncat. Itu tactics. Oh, taktik. Strateginya apa gitu? Apa ya? Ya, make sense kan? Mau ke masjid, terus dia bilang naik sepeda, tactics dong, caranya dong. Tapi strateginya apa misalnya? Strateginya lewat gang-gang sempit agar lebih cepat. Hampir. Saya bantu, saya appreciate Bagja soalnya for your bravery, ya. One, strateginya adalah pakai naik kendaraan non mesin misalnya, atau naik kendaraan manual, biar bisa satset. Ya, Terus tadi yang taktiknya adalah mengayuh sepeda ke ke Masjid. masjid. That's your strategy. Cari non-machine non-machine vehicle. Yes. That's your strategy. Yeah, well done. Yeah. Bagja 200.000 ya nanti ya. Oh wow. Siapa Bu? Mangga ibu yang pilih. Mau omset banyak juga ya. Ternyata waduh. Saya minum aja ibu yang pilih. Saya nggak mau Istirahat disalahin. dulu, ya. Siapa Bu? Oke, ini yang di tengah tadi yang sudah ngacung, Savana ya. Savana, ayo. Silakan. Nanti satu lagi dari sini, wing ini. Oh ya ini ya. Ya. Ada. So the objective is nama saya Savana Kaila, biasa dipanggil Savana. Jadi objektif yang saya pikirkan dari tadi adalah saya kan punya program kerja yaitu ICS. Jadi objektifnya adalah a successful ICS. Strateginya adalah exceeding the previous target of participant in the contest. And tacticsnya adalah kayak ada di Mulyadi, online marketing through FYP, reaching FYP, and creating content, social media Sorry, content. tadi objektifnya apa? Dari objektifnya a successful ICS, annual English contest and seminar is a national Kurang contest. konkret, kurang spesifik. Achieved number of. Aku kasih 3 kali kesempatan ya, kalau gitu ntar kita lempar ke yang lain. Oke, objektifnya Kurang adalah spesifik objektifnya. target peserta ICS yang exceeding tahun lalu. Strateginya Oke, adalah benar nih objektifnya. Meningkatkan jumlah partisipan partisipan, dalam ICS. ya, increase
participants in ICS. participancy level atau rate? Yes. Oke, okay. Strateginya That's objective. adalah Tadi kamu udah mention tactics ya, ya kan? Sebenarnya 3 kamu cari itu payungnya apa tuh? strateginya adalah improving marketing through social media. Tacticsnya adalah Strateginya adalah social media marketing. Yes. Tenang aja, tenang, slow. I'm trying to Biar tacticsnya ya, as I have said. taktiknya tadi Achieving numbers. taktiknya. Tacticsnya adalah creating contents through social media and achieving numbers that is. No, don't add to it. Don't add another sentence. FYP. Apa FYP itu apa ya? FYP itu Oh, FYP. ya For your masuk page. ya. Oh, TikTok konten kayak Yes, gitu. Yes. X konten Yes. gitu. Not really X, but like in Reels and TikTok. Ya, Instagram konten whatever. Yeah. Ya, gitu. Oke, you got it. 200.000. Thank you, Dari Kak sini dulu ya, Ibu. dari sini. Dari sini silakan. Ya, ini siapa? Ini teh namanya yang paling pojok ya. Siapa? Hanesia. Ya. Anasia. Ya. Anasia. So yes. So I think about the case studies of Anies Baswedan, Oke. where the objective is gaining empathy Oke. or to be apa ya kayak disetujui sama orang-orang. Hmm. Terus strateginya dengan interpersonal communication. Oke, interesting. Wow. Tacticsnya he use a lot of words kayak we, jadi kayak misalnya kayak kita ingin bla bla bla. Jadi he includes the listener to what he says. That's one. And the second is how he ya kayak I think aku cuma kepikiran satu aja. Itu Untuk taktiknya. tacticsnya. Taktik Gimana, Bu? singular. Di mana? Sorry. Dengan Outputnya apa? outputnya, Tactics itu outputnya apa? Tahu kan tadi output sama outcomes tuh udah dikasih tahu? oh ya, Ya, outputnya apa? kalau outputnya mungkin like the objective, kayak ya biar dapat empati jadi disetujui apa yang dia bicarakan itu. No, I'm sorry. Belum. Ganti ya? Belum ganti. Ganti ya? Oke. Bu pilih. Ganti. Di taktik ya, nanti kita bisa bicara itu nanti. setelah ini. Ya. Ya, yang belakang sana, yang belakang. Oh, belakang banget, oke. Masih wing ini. Okay, so thank you for the opportunity. My name is Davina, you may call me Vina. So, kalau dari objektif, strategi, dan tactics yang kepikiran dari aku, objektifnya itu be more fluent in English. Terus strateginya being exposed to real English conversations or English stuff. Dan buat tacticsnya itu bisa dari join ESA or try to talk to native speakers and then watch movies in English so that you can improve your English. Strateginya apa tadi? In a word, strateginya apa tadi? Strateginya apa? Strategi. Oh, strateginya tadi strategi. Inhale, exhale. I'm sorry. So for the strategy, Yep. so watch movies in English and repeat what they say. No, that's tactics, sorry. Change. Oh, strategi. Yeah, Oh, strategy. the strateginya ini be exposed to real English conversations. Real. What is real? Real English. What do you mean by real English composition? Kayak maksudnya tuh hal-hal yang disebutin oleh native. Oke, berarti kamu mau be more fluent in English. Yeah. The strategy is Exposed to more get more exposure. Get more exposure to native sources, native sources. native English sources. Sama tadi yang taktiknya kamu bilang banyak conversation sama native lalala Iya, gitu.
Oke, you got it. Oh, thank you. 200.000. Mohon maaf teman-teman ya, yang belum udah budgetnya cuma segitu. Iya. Nanti setelah ini bisa ke saya ya, di geruduk untuk saya transfer OVO-cash ya. Udah banyak OVO-nya kan tapi, ini udah ya tadi kamu udah ya? Oke. Ya ini penutup aja ya dari saya, to be creative, a person has to respond actively to the stuff of their experience. Tadi yang udah kita obrolin banyak, you have to respond actively, not passively soak it up. Nggak cuma jadi nonton doang. Ya, logic will get you from A to B, imagination will take you everywhere. Edward de Bono, ya lihat dia sih. Thank you, that's all from me. Oke. Ya luar biasa Kang IJ, terima kasih banyak nih ya atas pemaparannya Sama-sama. yang insightful. Kita juga dapat suntikan semangat untuk berkarya tanpa cemas, dan ternyata ada banyak peluang ya dan potensi besar di depan teman-teman ini semua ya, berkarir sebagai orang bahasa begitu ya di dunia yang sekarang serba digital ya, banyak disrupsi dan sebagainya ya, banyak peluang ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Waktunya kita ada sekitar 17 menit lagi ya. Kalau malu bertanya, sesat di kampus. Cakep. Bukan pantun kan? Bukan. Kalau banyak tanya, bisa dapat inspirasi bonus. Yeay, bener pantun. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan dan sebutkan namanya. Boleh? Ya, Ayat dulu kali ya tadi. ya di tengah, ya silakan. Cek. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Zaid Maulana. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara Kang IJ dalam solve problem, misalkan suatu permasalahan yang sedang Kang IJ hadapi di perusahaan atau apapun itu, terus dalam kerjasama tim, terus ada suatu masalah, entah itu masalahnya sudah ada solusi ataupun belum, tapi ternyata masih gagal, itu bagaimana cara Kang IJ nge-push teman-teman atau tim Kang IJ supaya bisa menjadi lebih baik gitu. Padahal sudah diberikan solusi tapi tidak jalan gitu solusinya tuh. Nah itu gimana cara Kang IJ untuk nge-push teman-teman Kang IJ untuk menyelesaikan masalahnya? Oke. Oke, dijawab Thank you. langsung. Mau Ya, dijawab langsung langsung ya. Oke. Makasih Ait pertanyaannya. Gimana cara saya nge-solve problems ya gitu. Satu, udah pasti saya diagnosis dulu. Nggak langsung, nggak langsung loncat ke solusi atau ngomongin detail lainnya, tapi pengen tahu dulu awalnya apa sih, root cause, akar masalahnya apa sih gitu, background gitu. Misalnya orang taunya di tengah gitu ya, maksudnya orang-orang udah ribut di tengah, tapi I will take my time. Kalau misalnya saya punya 60 menit, I will take 55 minutes to understand the problems. Because if I know the problems, the solutions will come or will arise by themselves. Gitu. Itu kata Einstein sebenarnya. Einstein bilang gitu. Kalau gue dikasih 1 jam buat nyelamatin dunia, besok bakal kiamat, gue akan 55 menit fokus on the problems, karena solusinya akan mudah atau muncul sendiri in the next 5 minutes. Kalau misalnya saya benar-benar paham problem siapa. Itu fungsinya diagnosa dan benar-benar tahu root cause-nya gitu kan. Pasti akan itu. Sampai sekarang ngejalanin kayak gitu, so far efektif gitu, knowing the problems dulu. Konteks itu juga penting. Tiba-tiba kayak, oke, kita harus bikin survei gini-gini. Tar dulu, objektifnya apa? Mundur. Lu tuh mau tahu apa di survei itu gitu. Jangan, oke, ini pokoknya surveinya pertanyaannya harus drop down ya, pilihan ganda ya, harus free text ya. Tiba-tiba udah ngomongin misalnya format survei misalnya kayak gitu. Emang lu mau tahu apa? Kan itu menentukan formatnya, bentuknya tuh bakal jadi kayak gimana. Ya kan? And then you research gitu. Kalau saya mau tahu A, ya formatnya yang tepat adalah ini gitu ya, yang udah
dilakukan oleh para ahli misalnya kayak gitu kan. Barulah kita adopt ke our case misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba udah ngebahas aja langsung ke format itu, we did not answer the real problem. Kita kerja kayak ayam nggak ada kepalanya, gitu. Ya, I will focus myself on the problems. Kalau udah ada solusi terus didn't work, ya apa sih yang dilakukan untuk encourage teman-temannya? Apa ya? Solusi sama ini work aja soalnya, gitu. Nggak juga sih. Tapi masalahnya apa dulu sih? Maksudnya apakah ini life and death situation gitu? Maksudnya bisa dielaborasi nggak? Itu konteksnya. Miskomunikasi. Oke. Oke. Nah itu kan berarti masalah ya, miskomunikasi meskipun sudah bener nggak tadi metodenya untuk nyari root cause-nya. Kita spending bener-bener time and resources buat bener-bener megang masalahnya nggak? Jangan-jangan itu yang belum bener-bener kita terlalu malas buat bener-bener secara clear, see the problems, not the solutions. Clarify the problems. Karena orang kreatif, orang critical itu kalau udah dikasih solution di awal, di brief ini, oke, agency ini gue ada brief, ya kalau menurut kami sih solusinya adalah viral, TikTok, itu solusinya. Orang kreatif kayak, ngapain? Biarin gue mikir dong, gak usah disuapin kayak gitu. Ya kan? What is the problem man? Gitu. Oh ini problemnya gitu. Kita tuh suka kita sebagai brand suka disalahpahami nih sama masyarakat soal misalnya kandungan atau halal haram misalnya kayak gitu ya. Ini segala macam gitu. Kita tuh udah coba ini background, konteks sebelumnya sama konsultan sebelumnya atau sama tim kita internal tapi gagal gitu, selalu gagal gitu. Mungkin kurang lebih sama ya gitu. Nah, nanti si agensi atau si konsultan ini akan meresapi masalah itu dulu kan nyari tadi alternative to problem solving kan gitu. Itu sih mungkin kamu bisa kalau ada satu masalah nih sekarang masih terulang lagi, coba revisit, step back, take a step back. Kadang itu perlu, and see a wider horizon, lihat lebih luas lagi, ya kan? Pastiin grasp the problem. Ini nih ketangkep saya kurang kecekel saya masalahnya. Baru akurat nanti gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Iya. Oke, terima kasih. Berikutnya, wing sebelah sana itu Izan. Hello, Kang Ije. Halo. So my name is Izan Aska, and my nickname is actually Ije without the Y. Wow. So we're kind of similar. Wow. I have two questions. Yang pertama, as I saw before on your slides that you chose linguistics as your major, right? Linguistics. Sekarang saya sebenarnya agak 50-50 antara literature sama linguistics, tapi apa yang membuat Kang Ije pada saat dulu pas kuliah akhirnya memutuskan untuk memilih ke linguistics dan bagaimana cara untuk tetap engage yourself to linguistic. Lalu yang kedua, mungkin apakah punya tips-tips dalam membuat sebuah tulisan yang bisa membuat mungkin engaging kepada pembacanya dan bisa ngebuat communication-nya jadi two ways gitu. Itu. Oh, oke. Oke, pertanyaan pertama, kenapa milih linguistik daripada sastra waktu itu? Karena ya teman-teman tahu sendiri saya diusir dari nggak baca. Jadi kalau baca novel tuh ya satu halaman kedua udah tidur pasti saya gitu. Karena saya tidak suka, it's not my favorite, it's not my most favorite thing to learn about literature. Lebih suka nonton filmnya, Lord of the Rings nonton, ya nggak, ya kan? Harry Potter nonton, nggak baca. Lebih ke visual kayak gitu kali ya tipenya, karena itu. Terus yang menarik adalah linguistics kan science of language. Saya suka banget science.
pengen tahu kan pada saat itu pengen tahu tadi logical thinking, vertical thinking. Belum ketemu sama lateral thinking nih, tapi teman-teman udah dengar lateral thinking di semester 4 which is Keluar Jakselnya. sesuatu yang nggak saya alamin saya semester 4. Nobody told me this. Okay? No one. I didn't even know if they were exist. Gitu. Waktu itu kan pengen tahu logical thinking, structured thinking, ya kan, research itu kita harus structured kan, chapter 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Metodenya ngambil datanya gimana, segala macam kan, datanya apa, hipotesisnya apa, research question apa yang mau dijawab ya kan, menyajikan datanya mau kayak mana ya kan, analisis kita mau gimana, nyari siapa yang mau dikutip di situ untuk mendukung kita punya argumen, itu yang saya pengen tahu. Ya, anak literatur juga kalau riset seperti itu, gitu. It doesn't make you better than anyone, enggak. Cuman I just want to know, ya kan? Kayak gitu. Dan skripsi, kalau saya non-skrip juga bukan sesuatu yang derogatory ya, Bu ya? Enggak ya? Sama. Pilihan, options. Life is, you always have choices gitu. Mau skripsi, non-skripsi, no, it doesn't make you better than anyone. Okay? I just want to know. Itu yang pertama, karena kesukaan dan ketidaksukaan gitu. Ya, ketidakfavoritan. Yang kedua adalah bagaimana untuk, ada nggak tips buat nulis engage gitu. Prinsipal, nulis itu jujur. Cheesy, senorak apapun tulisan kalian, jujur aja. I love you forever my love gitu. Oh my God, that's sweet actually. Even though bertepuk sebelah tangan atau apapun, if you want to express that honestly, do it. Because itu yang justru, honesty itu yang bakal bikin orang jadi ikut ngerasa. Anjir, gue bisa ngerasain sakitnya dia ya ternyata dari situ. Dan orang bisa jadi ke-trigger buat reach out. Hey man, I'm sorry for that, but I'm glad that you learned something from misalnya from her misalnya gitu. Share the details, misalnya if you want to write some sort of memo atau memoir gitu ya misalnya. Today is the most broken hearted day of my life. Nah, di sini, di sastra Inggris ini kalian tuh dikenalin, diajarin namanya statement, apa yang pembuka yang harus gong itu thesis statement. Oh, thesis statement. Ya, thesis statement. Ya. Thesis statement itu definisinya apa ya kalau di konteks riset? Atau nulis prosa. Gapnya, research gap, the niche. The niche. Yeah. Atau sebenarnya impact, sesuatu yang grab attention kan? Iya. Ya kan sebenarnya gitu. Atau in a nutshell gitu misalnya gitu. Bisa juga kan Bu ya? Bisa. Atau burning issues. Iya, dan stylenya bisa dimainin mau kontroversial, mau ya kan gitu. Thesis statement, look it up. Kalau kalian belum ketemu itu, itulah yang bikin orang gong. Gitu ya. Hari ini hari yang paling patah hati banget dalam hidup gua gitu. And then you break down the details gitu. We had a fight, big time, saya gitu. It's honest, that's what happened. You don't have to mention her name misalnya kayak gitu. And then you publish that, and it's also important. Publish. Kalau mau interaksi, ya harus publish dong. Masa cuma ditulis terus di bawah tempat tidur atau apa? Simpen enggak? Publish. Mau di blog, apa segala macam, di Facebook, Twitter, whatever, publish. And see what happens. Enggak pernah ada jaminan, enggak. Tapi please always, honesty is the best policy. It's also the best principle in writing. Honesty. Gitu kan? Hari ini gue ngelihat Bapak itu jalan cuma satu kaki. Dan it's real kan? It's so close with our life. Nah, honesty. Oke? Itu dari saya. Thank you. Iya, kita masih ada 5 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi, Kang IJ, nggak apa-apa. Yang ini ya, wing ini ya. Ya, silakan Nur. Nama saya Nur Fitri Ramadhani, tapi biasanya dipanggil Pipit. Saya mau nanya, kan copywriting itu yang saya tangkap adalah kita berinteraksi dengan publik lewat bahasa. Nah, kemudian
kadang kan sekarang kan copywriting juga digunakan untuk political purposes. Nah, pertanyaan saya itu Political. ya, political purposes. Nah, pertanyaan saya itu saya ingin tahu pendapat Kang IJ gitu, apakah ada line atau garis gitu yang membedakan copywriting itu beda sama manipulation to the public. Manipulation to the public. Seperti apa, kamu pernah lihat contohnya manipulation to the public? Misalnya, yang kamu ingat ada? Misalnya ya kayak kalau apa ya, jadi copywritingnya itu digunakan supaya masses atau orang banyak itu setuju sama opini tertentu gitu, kayak segmentasi di politik gitu. Oh ya, paham. Thank you. Berarti kamu ngomongin itu definisi dari propaganda berarti? Iya, ya kan. Copywriting ya dalam ketika itu dipakai sama brand buat mengkomunikasikan mereka punya value proposition atau kelebihan dari mereka punya produk atau services. Itu pasti tujuannya mereka ke kalau awareness atau brand building atau sales conversion supaya orang beli ya kan barang atau jasa mereka. Tapi apakah ada garis yang tegas yang memisahkan antara bisnis pakai itu buat kepentingan bisnis dan politikus misalnya gitu pakai? It depends how you see it. For politicians, their campaign is business, right? They're the product. They sell their services, sort of. Ya kan? Saya janji akan ini itu, jalan pasti itu, that's my services. Ya kan? Jualan. Jadi, I don't think there's kita bisa bedain, tapi nggak ada batasan sebenarnya gitu. Bahkan bisa aja dia kolaborasi sama brand, bisa aja. Jadi nyaru kan gitu. Terus dia di akhirnya ada message untuk pilih dia, misalnya bisa jadi gitu. Ada brand di situ. Bisa aja dia pengusaha pemilik air minum apa, dia pakai brand dia, terus whatever gitu. Jadi kayaknya menurut aku sih tidak ada yang jelas seperti itu. Tapi cara mainnya mungkin atau gayanya mungkin bisa jadi berbeda. Benar yang tadi kamu bilang bahwa propaganda itu ini udah nantilah kalian mungkin akan baca Animal Farm atau udah baca mungkin Animal Farm, George Orwell. Udah ada ya? Itu semua, Stalin jadi babi, terus yang lain semua jadi apa? Jadi binatang, pemimpin Churchill waktu itu segala macam. Rusia rajanya propaganda, Jerman juga, Goebbels. Ada bukunya dari Edward Bernays. Edward Bernays adalah sepupunya Sigmund Freud. Kalian udah pernah dengar Sigmund Freud, psychoanalysis. Edward Bernays adalah bapak PR sedunia katanya atau bapak propaganda. Kamu bisa baca itu, ngelihat kasus-kasusnya seperti apa. Gimana Lucky Strike waktu itu masyarakat ngelihat wanita merokok itu seperti pelacur dan wanita tidak baik. Mungkin sampai sekarang juga ada masyarakat yang bilang gitu. Tapi Ed Bernays di hire sama Lucky Strike buat membuat itu menjadi sebuah di reframing menjadi independensi wanita untuk memilih. Emansipasi. Gitu, bahwa cewek itu juga boleh memilih. Bikinlah dia parade di jalanan. Torch of Parade gitu, Parade of Torch. Cewek-cewek pada ngerokok di jalanan. Zaman itu, bayangin tahun 30-an, I don't know, 50 something. Oke? Dilihat tabu kan gitu. Dan dia berhasil, Lucky Strike waktu itu, kliennya happy. Sampai sekarang gitu. Dan Ed bilang, warna lu dibungkusnya itu enggak disukai oleh para wanita karena warna hijau hutan kalau nggak salah gitu. Tolong digantilah. Kalau jadi merah ya sekarang Lucky Strike. Kalau nggak salah Lucky Strike merah kan? Pink ya Pak ya? Putih sama merah kan? Ya. Dulu tuh hijau. Ini enggak disukain sama cewek-cewek. Kalau lu mau menarget segmen itu dia sampai riset kayak gitunya, sampai ke warna. Iya, supaya cewek-cewek pada disuka juga. Jadi lebih fashionable, stylish kalau dipegang kayak gini gitu. Karena apa? Dulu fashion itu match-nya sama bajunya warnanya sama itu. Gitu, nggak masuk si hijau itu, nabrak. Sampai segitunya gitu. Itu propaganda. Look it up, Ed Bernays. Thank you, semoga menjawab. Iya, terima kasih banyak Kang IJ. Sama-sama, terima kasih ya guys. Terima kasih.
Ya, sayang sekali ini pas sudah jam 12 kita. Iya, Mas ya. Wah, Juga pas ya. banget. Iya, teman-teman sebenarnya mestinya diperpanjang lagi ya. Saya yakin masih banyak pertanyaan, tapi ya waktunya. Bisa kontak lah itu. Nah itu ya, nanti ada kontaknya di situ ada Kang Ijay. Di X, IG, Ah. boleh. Ya, approachable Kang Ijay. Approachable. Approachable. Ya baik, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Ijay. Makasih. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya Makasih juga, Bu. dari saya sebagai dosen pengampu mata Sama-sama. kuliah prekonsultansi dan juga dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Ya, atas waktu, energi dan ilmu yang telah Kang Ijay bagikan dengan kita semua. Sama-sama, Ibu. Ya, semoga teman-teman merasa tercerahkan, merasa ada motivasi baru, ya Regita. Ini yang buat flyer kita. Ya, dan juga ternyata dunia branding dan media itu industri media itu juga menjanjikan ya di masa depan, dan itu menjadi salah satu opsi teman-teman ya untuk berkarir di sana. Betul. Menjadi salah satunya konsultan bahasa gitu ya. Baik, kita tutup acara hari ini dengan sesi ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Ke MC. Iya, iya. Balik ya ke MC. Silakan. Nanti yang pemenang bisa ketemu ya. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa, Kang Ijay. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat oleh Ibu Dian selaku pengampu mata kuliah prekonsultansi. Untuk Ibu Dian silahkan menyerahkan sertifikatnya kepada Kang Ijay. Terima kasih kepada Ibu Dian dan Kang Ijay. Oke. Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa sekalian, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kuliah umum hari ini. Saya Laila Alfara. Saya Nasya Batrisya. Akhir kata, kami mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.